Literasi itu apa, Miss Bell? Oke, literasi itu sebenarnya kalau di Montessori nanti prakteknya itu adalah belajar tentang bagaimana menulis dan Ah, juga tentang bagaimana membaca. kan nggak semua yang nonton video kita ini parents, mah. Mungkin Mm. ada yang guru, Oke. atau mungkin yang akan mendaftar jadi guru Montessori gitu. Atau mungkin kepala sekolah kali ya. Kepala sekolah Oh, gitu. wow. Kalau dari sudut pandang pengajarnya atau Mm. fasilitatornya, itu apa yang mesti diperhatikan di area literasi itu tadi? Kalau mau jadi guru Montessori, you need to know about sensitive periods. Jadi gitu ya. Anak itu nggak semua siap untuk diajarin menulis, nggak semua siap diajarin membaca gitu. Jadi kalau kita paksa, yang terjadi mereka malah, menurut aku buang-buang waktu sih. Kalau anak itu belum tertarik ke situ, dari rumah tidak pernah dipaparkan buku, dari rumah tidak pernah dipersiapkan motorik halus, motorik kasarnya, tapi kita mau arahkan langsung ke membaca menulis demi mengejar target gitu ya. Yang terjadi sia-sia. Kenapa? Karena anaknya belum siap, fokusnya juga nggak dapet, terus frustasi juga, malah jadi semakin sulit diajari. Halo teman Mari, Halo, bertemu lagi dengan saya Chandra dan Belinda ya saya Belinda di podcast Kemari Academy. Podcast yang membahas tentang pendidikan anak dan Montessori. Ya, betul. Kita sudah membahas tentang area di Montessori, mah. Ya, Praktik live sama sensorial. Sekarang kita akan bahas area yang ketiga. Ya. Yaitu area literasi. Wah. Ngomong-ngomong, ini ada buku-buku ya, mah. Iya. Ini buku Stanislas Dehaene, apa? Stanislas Dehaene. Dia seorang peneliti neuroscience yang fokus ke dunia pendidikan dari Prancis gitu ya. Dia fokus tentang bagaimana otak itu belajar membaca dan juga belajar berhitung. Lalu ada buku Makanya Mikir dari Abigail dan Kania nih. Ini Kania siapa? Kania Cita ya? Cukup bestseller lah ini. Cukup bestseller. Dia bukunya belajar tentang logika berpikir ya. Sederhana ya, tapi ya dibuat simple maksudnya. Panduan berpikir untuk hidup lebih bahagia. Mantap. Lalu ada bukunya ini ada bukunya Reset Indonesia. Ngomongin soal gagasan tentang Indonesia baru. Ini buku yang menarik sekali sih. Menarik sekali. Karena si penulis memang sudah berkeliling Indonesia ya. Betul. Dan juga bisa memberikan beberapa masukan berdasarkan ibaratnya akar rumput. Betul. Apa yang terjadi di kehidupan masyarakat seluruh Bahkan Indonesia. aku bisa bilang kalau kamu mau membesarkan anak di Indonesia, baca buku ini. Jadi biar kebayang 2045 kayak apa Indonesia itu. Ya. Lalu ada bukunya Reading in the Brain. Iya, Reading in the Brain itu juga sama bukunya Stanislas Dehaene. Jadi sama, dia akan membahas tentang bagaimana otak itu belajar membaca. Sebenarnya kalau nggak pengen baca bukunya atau mungkin terlalu susah baca bukunya sih bisa sih. Kalau Stanislas Dehaene itu dia di YouTube cukup banyak videonya, video tentang hasil-hasil penelitiannya yang mungkin buat tipikal orang yang lebih senang belajar dengan auditori itu akan jauh lebih mudah memahaminya. Oke, kita akan bahas literasi. Literasi itu apa, Miss Bell? Oke, literasi itu sebenarnya kalau di Montessori nanti prakteknya itu adalah belajar tentang bagaimana menulis dan juga tentang bagaimana membaca. Begitu. Kalau di Montessori sendiri nanti kalau di area literasi alatnya ya lengkap di bagian menulis dan di bagian membaca. Kalau di Montessori berupa apa tuh alatnya untuk menulis dan membaca gitu? Kalau menulis itu biasanya dimulai dengan menulis di sebelumnya dia pakai yang namanya sentre. Sentre itu menulis di atas pasir gitu ya. Jadi ada tray, di dalamnya diisi pasir, terus anak-anak itu belajar menulis atau dimulai dari menggambar dulu lah, menggambar segitiga, lingkaran, terus kotak gitu ya, persegi panjang tapi dengan menggunakan sentre. Sentre itu bisa menggambarnya dengan jari saja atau dengan pensil kayu. Pensil tapi bukan yang memang ada apanya, yang buat nulis hitam-hitamnya itu cuman kayu aja, lebih ke pembelajaran pemegangan pensilnya. Begitu. Kalau membacanya?
Kalau membaca itu sebenarnya dimulai karena kalau dalam Montessori itu ada preliterasi. Preliterasi untuk membaca itu dimulai dengan bernyanyi, terus menamai benda-benda sekitar dengan kartu ataupun memang bendanya real ada begitu ya. Kalau bisa sih real ada. Terus vocabulary dimasukkan, terus diajarkan bernyanyi phonics song, Ants on the Apple atau mungkin Jolly Phonics gitu ya. Lalu nanti masuk ke pengenalan huruf gitu ya, pengenalan simbol. Nah kalau pengenalan simbol itu tadi bisa kebagi dua, yang akhirnya jadi basic membaca sama yang akhirnya jadi membantu anak belajar menulis gitu. Itu pakai sandpaper letter, SPL. Oke. Kalau di kelas Montessori sendiri itu berarti penataannya seperti apa tuh kalau yang di area literasi? Area literasi. Area literasi itu biasanya akhirnya dimulai dari metal inset. Metal inset itu nanti memang untuk membantu menulis ya. Jadi ada frame, terus di dalamnya ada insetnya. Frame-nya ada berbagai bentuk. Terus nanti anak-anak belajar men-tracing gitu ya, men-tracing dari kiri ke kanan, atas ke bawah sesuai arah menulis yang dipakai di tiap negara. Jadi nanti kalau misalnya kalau belajarnya bahasa Arab mungkin will be different use ya gitu. Jadi dari kiri ke kanan, atas ke bawah gitu. Nanti dia berkali-kali mencoba bikin, anak-anak suka. Terus nanti nextnya itu biasanya ada sandpaper letter, di sampingnya juga ada si Sentrei tadi. Jadi ketika misalnya belajar simbol huruf S gitu ya, S kan mereka tracing pakai tangan dulu tuh. Karena kalau di Montessori prinsipnya what the hands do, the mind remember. Jadi apapun yang dilakukan tangan, otak pasti akan merekamnya gitu. Jadi makanya memang harus pakai tangan. Jadi nggak bisa juga kalau misalnya kita cuma ngasih huruf ditempel terus anaknya suruh inget-inget gitu, enggak. Jadi benar-benar harus di tracing gitu. Tracingnya sesuai arah yang betul. Kalau misalnya kita nulis huruf S dari ujung atas terus baru ke bawah, ya itu yang kita kasih contoh gitu. Terus nanti dari sandpaper letter dia praktis menulisnya di Sentrei itu. Sentrei itu bisa pakai pasir, kalau di rumah nggak ada pasir bisa pakai beras, bisa pakai tepung juga, tuh bisa banget difasilitasi yang pengen bermontessori di rumah. Nanti dia juga belajar mengikuti arah direction daripada hurufnya itu sendiri. Oh berarti bagi orang tua yang bikin area literasi di rumah itu bisa pakai Sentrei tadi ya? Bisa pakai Sentrei, sandpaper letter nggak terlalu pricey sih sebenarnya kalau beli di beberapa toko ya. Atau bikin sendiri pakai kertas amplas ya no problem juga. Oke. Itu guys, kalau kalian mau bikin area literasi sendiri di rumah gitu ya. Bisa siapkan ruangan khusus bisa gitu. Siapkan yang penting sih biasanya SPL sama Sentrei. Terus setelahnya itu nanti ada kartu-kartu tentang hal-hal yang familiar aja sih. Misalnya kartu tentang barang-barang di rumah, kartu tentang barang-barang yang bisa ditemuin di kamar mandi, barang-barang yang bisa didapat di kamar, atau tempat-tempat yang biasa dikunjungin gitu. Kalau bisa fotonya real, lebih baik fotonya real. Tapi kalau nggak ada, pakai gambar biasa juga nggak apa-apa sih, anak-anak biasanya bisa recognize. Nanti habis dari situ baru ada yang namanya large movable alphabet, LMA gitu ya, yang kalau mungkin ibu-ibu tahu itu biasanya satu kotak besar isinya 26 huruf, yang isinya ada beberapa huruf yang sudah dipotong-potong kayu gitu. Nanti anak-anak belajar nyusun dari situ. Ada semut di sini, Mbak. Di mana? Nah. Oke. Oh, oke. Sekarang kan nggak semua yang nonton video kita ini parents, Mbak. Mungkin ada yang guru. Guru atau mungkin yang akan mendaftar jadi guru Montessori gitu. Atau mungkin kepala sekolah kali ya. Kepala sekolah gitu. Kalau dari sudut pandang pengajarnya atau fasilitatornya, itu apa yang mesti diperhatikan di area literasi itu tadi? Kalau mau jadi guru Montessori, you need to know about sensitive periods. Jadi gitu ya. Anak itu nggak semua siap untuk diajarin menulis, nggak semua siap diajarin membaca gitu. Jadi kalau kita paksa, yang terjadi mereka malah
menurut aku buang-buang waktu sih. Kalau anak itu belum tertarik ke situ, dari rumah tidak pernah dipaparkan buku, dari rumah tidak pernah dipersiapkan motorik halus, motorik kasarnya, tapi kita mau arahkan langsung ke membaca menulis demi mengejar target gitu ya. Yang terjadi sia-sia. Kenapa? Karena anaknya belum siap, anaknya belum siap, fokusnya juga nggak dapet, terus frustasi juga, malah jadi semakin sulit diajarin gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan presentasinya, pada akhirnya teachers itu kan harus sensitif ya, harus bisa observasi juga. Dilihat saja memang anaknya kebutuhannya di area mana. Gitu. Berarti itu poin dari gurunya, dia mesti tahu kebutuhan anaknya di area mana. Harus tahu gitu. banget sih. Gitu. Nah, ada yang menarik nih, kalau di Montessori itu sebutannya written before reading. Jadi menulis itu terjadi sebelum membaca. Karena sebenarnya juga otak menulis dan otak membaca itu ada split gitu ya. Ketika membaca itu kan dia melihat simbol, dia tahu sounds-nya, dia bisa connecting the dots, and then dia bisa dapat pemahaman tentang blending gitu ya. Akhirnya keluarlah itu membaca. Tapi kalau menulis itu kan kesiapannya beda ya. Dia butuh punya kesiapan motorik, dia sudah butuh kesiapan postur matang, motorik halusnya jadi, tangannya bagus gitu ya, matanya juga bagus, dia siap tahan duduk lama. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi kadang ada anak yang, kok anak saya nulisnya cepet ya Miss, udah bisa copying words, udah bisa copying sentence gitu ya, tapi begitu dia baca dia nggak bisa ya, karena memang itu hal yang berbeda gitu ya. Kalau copying kan dia hanya mengikuti gambarnya aja, ibaratnya simbolnya bentuknya kayak apa dia ikutin, dia udah get idea, tapi dia belum connect bahwa simbol itu punya sounds gitu. Jadi kadang bacanya bisa later on setelahnya. Atau juga kadang kasusnya terjadi kebalikannya, dia udah bisa baca tapi malah belum bisa nulis gitu ya. Berarti otaknya sudah bisa memahami simbol dan sounds itu bisa bergabung akhirnya membentuk suatu kata, membentuk suatu bunyi baru, tapi begitu dia disuruh mengcopy atau menulis dia akan masih kesulitan. Nah, gabungan di antara keduanya itu adalah dikte. Kalau zaman kecil dulu kita pernah ya sering didikte. Nah, itu gabungan keduanya, dia udah harus bisa baca, dia harus sudah bisa nulis, maka terjadilah dikte. Tapi kalau salah satu ini belum bisa, ya mau nggak mau harus kejar salah satu dulu gitu. Oke. Menarik sekali guys. Aku mau tanya nih ya, kamu udah mengajar 8 tahun gitu. Kalau di area literasi itu spesifik case yang kamu masih ingat sampai sekarang tuh apa yang mungkin unik, atau anak ini ternyata di literasi areanya? Kalau di literasi area dua case yang paling terkenal. Kalau untuk membaca biasanya anak sangat sulit akhirnya memahami simbol. Sebenarnya basic problemnya sama, kesulitan memahami simbol. Jadi ketika kita kasih sounds gitu ya, terus simbolnya mirip-mirip ya, saya juga nggak ngerti kenapa nenek moyang ini menciptakan simbol yang cukup mirip satu sama lain gitu ya. Terutama kita ngomongin bahasa Latin ya, simbol Latin yang kita pakai sekarang, ada yang O, A, yang satu sama-sama ketutup, tapi yang satu ada garisnya. Tapi buat anak-anak itu kadang dia nggak recognize juga gitu loh, bedanya apa. Itu kesulitan pertama. Jadi ketika dia sudah tahu soundsnya, begitu masuk simbol, panic attack. Jadi anaknya udah bingung sendiri, akhirnya butuh waktu sangat lama, mungkin hampir 1 tahun untuk akhirnya dia bisa menguasai 26 simbol. Terus kalau menulis pun sama, menulis itu case yang paling umum tapi orang tua khawatir adalah anakku kok nulisnya kebalik-kebalik. Nggak cuman kebalik hurufnya, kadang ketika misalnya minta kita dia tulis buku, mungkin yang dia tulis pertama duluan K, U, B, U, jadi kubu gitu ya. Tapi sebenarnya itu very normal di semua anak, sepertinya hampir mengalami struggling yang sama, hanya ada yang cepat, hanya ada yang lambat. Dan ternyata problemnya memang karena otak yang untuk menyimpan simbol itu otak yang menyimpan wajah manusia gitu. Jadi dia tidak cukup sensitif dengan yang namanya degree atau derajat ya, perubahan derajat arahnya atas bawah kanan kiri gitu. Jadi dia butuh waktu, dia semua anak tuh butuh waktu. Gitu. Kasus apa lagi ya yang lucu-lucu itu banyak sih nek baca itu kadang anak-anak tuh ya
bilingual tuh sering jadi problem gitu. Kalau misalnya dia udah terbiasa dapat vocab bahasa Indonesia, terus kamu masukin bahasa Inggris, jadi dia pasti akan agak kesulitan. Lalu yang terjadi ketukar, baca bahasa Indonesia tiba-tiba pronounsnya bahasa Inggris, baca bahasa Inggris pronounsnya bahasa Indonesia. Itu juga lucu juga. Itu baru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, belum ada murid dia orang Portugal ya. Lo jadi jago bahasa Indonesia sekarang. Ini guys. Oke, mau ngomongin apa soal area literasi yang belum aku tanyain? Kalau dalam Montessori, aku cuma mau clarify aja. Ya. Kan sekarang banyak banget diploma Montessori bertebaran dengan institusi yang berbeda-beda gitu ya. Di Indonesia ada banyak, di luar negeri juga ada banyak. Ada diploma Montessori yang dia mengajarkan language itu dari pink, blue, and green. Itu korek juga, karena memang sejarahnya dulu ada seseorang dari muridnya Montessori di AMI sana, dia ingin mengajarkan bahasa Inggris di Amerika, yang which is dia mencari cara yang cukup familiar, yaitu dengan membuatkan level pink, blue, dan green. Tapi ada juga diploma Montessori itu yang tidak pakai pink, blue, dan green. Salah satunya itu yang dari AMI sendiri punya, setahu saya nggak ada pink, blue, dan green. So sebenarnya itu sangat wajar, karena kalau kita lihat Montessori sendiri kan bukan basicnya bahasa Inggris, dia adalah orang Itali gitu ya. Pasti ada sejarahnya kenapa dia memilih tidak menggunakan leveling yang seperti itu. Kalau yang di Montessori-nya AMI itu dia bahkan langsung pink sama blue itu digabung sama dia, yang akhirnya dipisah terakhir itu yang green, karena itu berkaitan sama sounds baru ya, apa sih namanya istilahnya saya lupa. Nah itu dua-duanya boleh-boleh aja.